Hari ini akan ibadah sekolah minggu online. Nah, aku nggak mau sendiri. Aku punya teman. Itu adalah kayak Mima. Ayo kayak Mima masuk. Hai Shalom. Halo. Apa kabarnya hari ini? Baik. Wah, hari ini kita sudah mulai sekolah minggu lagi ya? Iya. Kita mau memuji dan mendengarkan Firman Tuhan. Betul sekali. Kayaknya kurang asik ya Shalom kalau cuma berdua aja. Iya. Aku tahu. Kak Vina, ayo masuk. Halo Kak Vina. Halo Dek Shalom. Halo Kak Halo. Yemima. Apa kabar kalian? Baik sekali. Oh iya, sekarang kita mau ngapain nih adik-adik? Gimana kalau kita memuji nama Tuhan? Boleh. Iya. Kira-kira mau nyanyi lagu apa ya? Lagu apa Dek Shalom? Nyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Oke. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata bahwa yang diinginkan tinggal, mari kita bersukaria. Kita pujikan sekali lagi ya. Ya Dek. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata bahwa yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Tiba saatnya kita akan mendengarkan doa pembukaan. Nah, untuk doa pembukaan akan disampaikan oleh siapa ya Shalom ya? Obed. Ya, untuk doa pembukaan akan disampaikan oleh Obed. Kepada Obed kami persilakan. Teman-teman, pada hari ini kita akan berdoa dulu sebelum memulai ibadah pada hari ini. Selamat pagi ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat yang selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami pada saat ini. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami tetap dapat beribadah bersama secara online. Berkatilah ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, untuk tema besar kita hari ini apa ya Shalom? Untuk tema besar kita yaitu berkarya bersama Allah yang memerdekakan. Oh, jadi itu tema besar kita hari ini. Shalom kira-kira tahu nggak ini kenapa sih kok banyak anak-anak kecil gambar ini? Artinya Tuhan Yesus mencintai semua anak di dunia. Oh, jadi itu artinya Tuhan Yesus mencintai semua anak-anak yang ada di dunia. Iya. Sepertinya pas sama lagu yang akan kita nyanyikan ya Shalom ya. Iya. Iya, kita akan menyanyikan lagu Tuhan Cinta Semua Anak. Tuhan cinta semua anak di dunia.
mau mendengarkan firman Tuhan dengan tema belas kasih Allah mendatangkan berkat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan apa nih Shalom? Memujikan baca kitab suci doa tiap hari. Ya, firman pada pagi hari ini dengan pembawa firman yaitu Bapak Teguh Santoso. Mari Dek, kita pujikan lagu baca kitab suci ya. Oke. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi adik-adikku semua. Tiba saatnya kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak adik-adikku semua untuk berdoa kepada Tuhan supaya firman Tuhan hari ini betul-betul mengubah adik-adikku menjadi baru, semakin dekat dengan Tuhan dan akan dilimpahkan berkat dari Allah untuk adik-adikku semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, inilah anak-anak-Mu yang rindu mendengarkan sapaan sabda firman-Mu. Setiap kami sudah siap Tuhan, berfirmanlah karena kami akan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Shalom adik-adikku semua, apa kabar? Saya percaya, Pak Teguh percaya bahwa hari ini adik-adikku semua pasti dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Pak Teguh juga percaya, saat ini adik-adik pasti sudah siap untuk sekolah minggu. Yuk, siapin Alkitabnya. Pak Teguh kasih waktu 1/4 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, adik-adikku sudah siap dengan Alkitabnya. Adik-adikku semua, tema hari ini adalah belas kasih Allah mendatangkan berkat. Pak Teguh mau nanya nih sama adik-adikku yang ada di rumah. Siapa yang hari ini menerima berkat dari Tuhan? Coba angkat tangan, coba angkat tangan. Nah, yuk semua angkat tangan. Coba sebutkan berkat apa saja yang hari ini adik-adik terima dari Tuhan. Ya, sebutin satu-satu. Ya, betul. Berkat kesehatan. Ya, berkat bisa sarapan pagi hari ini. Apalagi? Berkat bisa ikut sekolah minggu ini. Ya, masih banyak lagi. Banyak sekali berkat yang kita terima dari Tuhan untuk kita semua. Dan itu semuanya karena belas kasih dari Tuhan. Adik-adikku semua, berkat dari Tuhan itu akan kita terima kalau pertama, kita itu berani meminta. Yang kedua, kita mau menerima. Apa adik-adikku? Bagaimana berkat Tuhan akan kita terima, itu kalau kita berani meminta. Yang kedua adalah kita mau menerimanya. Mari adik-adikku semua, kita membaca Alkitab kita untuk melihat apa yang kita lakukan agar kita bisa menerima berkat dari Tuhan. Yuk kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 31. Yuk.
Ayo cepat adik-adikku, kitab Kejadian 32 ayat 22 sampai 31. Sudah ketemu semua ya? Oke, mari kita baca bersama-sama. Adik-adik bisa bersama-sama dengan orang tua membaca dari Kejadian 32 ayat 22 sampai 31. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Saud Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Saudnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi saudnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Adik-adikku semua, kita baru saja membaca firman Tuhan. Pak Teguh akan masuk dengan satu pertanyaan buat adik-adik. Kita sering takut menerima berkat dari Allah. Kita sering takut untuk menerima berkat yang harusnya akan kita terima. Dan Pak Teguh akan bertanya kepada adik-adikku semua saat ini. Apakah ada di antara adik-adik yang takut tidak bisa mengerjakan ujian di sekolah? Ayo, ada yang takut tidak bisa mengerjakan ujian di sekolah? Angkat tangan. Atau saat ini takut tidak naik kelas? Ada? Atau ada yang takut tidak mampu mengikuti pelajaran di sekolah, apalagi hari ini sedang era dengan pelajaran online. Adik-adik takut, "Aduh, aku bisa apa enggak ya? Aku mampu enggak ya? Padahal aku yang biasa didampingi oleh guru, hari ini aku harus belajar sendiri di rumah, mengikuti dari video, mengikuti dari YouTube. Mampu tidak ya saya?" Adik-adikku semua, kalau adik-adikku takut, saat ini Pak Teguh mau tanya, sudah beranikah adik-adikku semua untuk meminta kepada Tuhan untuk mendapatkan berkat bahwa adik-adik bisa mengerjakan ujian, bisa mengerjakan soal-soal ulangan, bisa naik kelas, bisa percaya bahwa adik-adik mampu mengikuti pelajaran di sekolah? Sudahkah adik-adikku berani meminta kepada Tuhan untuk semuanya itu? Nah, kalau belum, yuk kita belajar dan meneladani Yakub yang berani meminta berkat. Pak Teguh akan membacakan dari ayat yang ke-26 yang tadi kita baca bersama-sama. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Saud Yakub. Ini perhatikan adik-adikku semua. Saud Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Di sini terlihat bahwa Yakub berani meminta. Ini harus kita pelajari, harus adik-adik lakukan. Adik-adik harus berani untuk meminta berkat dari Allah. Itu syarat agar adik-adik semua bisa menerima berkat dari Tuhan. Berkat bisa mengikuti pelajaran, berkat bisa naik kelas, berkat bisa lulus ujian, itu semua akan diberikan pada waktu adik-adikku semua berani untuk meminta. Pertanyaannya lagi adalah, apa bukti bahwa adik-adik itu berani meminta berkat dari Tuhan? Ada yang tahu jawabannya? Ayo adik-adikku semua, ayo di mana-mana. Apa bukti bahwa adik-adik semua berani minta berkat dari Tuhan? Satu jawabannya,
adik-adik harus senantiasa berdoa kepada Tuhan. Sudahkah begitu adik-adikku semua? Pak Teguh percaya bahwa adik-adikku semua saat ini sudah setia untuk berdoa kepada Tuhan dan berani meminta berkat dari Tuhan. Adik-adikku semua, berani meminta berkat dari Tuhan itu juga harus disertai dengan mau untuk menerima berkat itu. Bukan hanya saja minta, bukan hanya meminta saja, tetapi adik-adikku semua itu juga harus mau menerima berkat itu. Mungkin adik-adikku bingung, apa yang dimaksud dengan mau menerima berkat dari Tuhan? Pak Teguh mau katakan, apa yang dimaksud dengan mau menerima berkat dari Tuhan adalah pada waktu adik-adikku semua mau mengusahakan dan mengupayakan untuk menerima berkat itu. Contohnya, kalau adik-adikku meminta untuk bisa mampu mengerjakan soal-soal ujian, adik-adikku harus mau belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan serius. Adik-adikku ingin bisa lulus ujian, lakukan belajar dengan baik. Jangan menunggu harus diperintah orang tua, harus ditungguin orang tua. Tidak perlu seperti itu. Adik-adik harus mau terima berkat itu dengan muncul dari hatinya adik semua, bahwa adik-adik mau belajar dengan sungguh-sungguh. Ada lagi, adik-adik harus mau mengutamakan sekolah dibandingkan dengan keinginan adik-adik. Misal, adik-adik sekarang itu belajar online pakai handphone, pakai smartphone. Di situ selain ada pelajaran dari sekolah, di situ juga ada YouTube, ada game Mobile Legends, PUBG, TikTok, macam-macam. Nah, adik-adikku semua, adik-adik kalau mau terima berkat dari Tuhan, adik-adik juga mau mengutamakan sekolah dibandingkan dengan keinginan untuk lihat YouTube, main Mobile Legends, main PUBG, main TikTok. Itu harus diutamakan sekolahnya dulu. Yang ketiga, yang lain lagi, adik-adik itu harus mau disiplin dalam belajar. Ini penting, jangan sampai hari ini belajar, besok tidak. Hari ini belajar, baru belajar lagi 3 hari. Tidak seperti itu adik-adikku. Pada waktu kita meminta berkat dari Tuhan, adik-adik juga harus mau menerima berkat itu dengan disiplin dalam belajar. Jadi adik-adikku semua, agar kita bisa menerima berkat dari Tuhan, kita juga harus berani minta kepada Tuhan melalui doa-doa kita dan mau mengusahakan untuk bisa meraih berkat itu. Selamat menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan setiap kami, anak-anak-Mu dimanapun tempat. Kami percaya hari ini kami semua siap meminta berkat dari Engkau ya Allah, dan kami mau untuk mencapainya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini, tanamkan di dalam hati setiap kami, dan agar kami mampu melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan ucapkan syukur. Setiap yang percaya boleh bersama-sama katakan, amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Pak Teguh ya Kak. Iya Kak Yemima. Sekarang kira-kira ada aktivitasnya nggak ya Shalom? Minggu ini aktivitasnya tidak ada, melanjutkan aktivitas yang lalu yaitu membuat karya dari barang bekas, lalu bisa dikirimkan fotomu ke Bu Edi ataupun Bu Maria. Contohnya seperti ini. Nah, betul sekali. Itu ya, jangan lupa dibuat ya adik-adik. Paling lambat dikirim tanggal berapa ya Shalom? Tanggal 7 Agustus. Oke, jadi itu ya adik-adik, jangan lupa dikirimkan paling lambat tanggal 7 Agustus. Sekarang tiba waktunya kita persembahan. Kira-kira lagunya apa Shalom? Lagunya yaitu Big or Small. Oke, dan persembahan itu nanti bisa dikirimkan ke mana Shalom? Ke rekening Bank Mega. Betul sekali. Mari kita pujikan Big or Small. Tuhan membuat kita berharga.
Doa penutup dan doa persembahan akan dipimpin oleh DE Daerah. Untuk DE Daerah kami persilahkan. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Eda Ira. Sekarang kita akan berdoa, persembahan dan penutup. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau telah berikan kepada kami, serta keluarga kami juga telah memberikan persembahan untuk-Mu. Kiranya Kau menerima persembahan dari kami. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu dan bernyanyi. Sekarang kita akan menutup sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Terima kasih DE Daerah untuk doanya. Sebentar kami akan mendengarkan pujian penutup pada pagi hari ini. Kita pujikan Ku istimewa. Ayo Kak Yemima, Dek Shalom. Yuk, mari kita bernyanyi.